Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 24 sampai 33. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu? Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, lawan-lawan Yesus menyebut Yesus sebagai setan, entah ketidaktahuan atau kekerasan hati mereka yang menghalangi mereka untuk melihat kebaikan di dalam Tuhan kita. Perlawanan terhadap Yesus berlanjut hingga hari ini. Hanya sekarang kita menerima beban serangan. Kristus memperingatkan bahwa para pengikutnya akan dicerca, sama seperti dirinya dikecam. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kita dicap terbelakang karena sikap pro kehidupan, atau tidak toleran karena kita percaya pada kebenaran moral. Penganiayaan menggarisbawahi keaslian iman kita. Jika kita tidak pernah menghadapi pertentangan apapun, kita mungkin tidak menjalankan iman dengan cukup baik, atau tidak mewartakan iman secara publik. Saudara-saudari, tidak ada yang disembunyikan yang tidak akan diungkapkan. Di sini Tuhan kita meyakinkan kita bahwa semua akan terungkap pada waktunya. Kebohongan, kekeliruan bergerak dengan kecepatan cahaya berkat internet. Kebenaran tampaknya berjalan jauh lebih lambat. Masalahnya bukan hal baru. Untuk waktunya akan datang. Santo Paulus memperingatkan dalam 2 Timotius bab 4 ayat 3 sampai 4. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saudara-saudari, apakah itu kebenaran tentang perkawinan atau martabat embrio manusia? Kebenaran akan muncul di benak publik pada akhirnya. Demikian juga kebenaran Kristus harus berakal di dalam diri kita jika kita ingin memiliki sukacita. Dan saat-saat paling tidak bahagia dalam hidup terjadi ketika kita menyimpang dari jalan Kristus. Saudara-saudari, jika kita menyangkal Kristus, Dia akan menyangkal kita pada hari penghakiman. Ini pemikiran yang serius. Seringkali godaan muncul untuk meredam iman kita, untuk menghormati manusia,
dan tetap diam di hadapan kejahatan. Bentuknya bisa bermacam-macam. Kita tetap bungkam ketika seorang kerabat membual tentang pindah agama dengan pacarnya. Kita tidak mengatakan apa-apa ketika seorang rekan Katolik secara belak-belakan membela aborsi atau kontrasepsi. Atau kita sebagai orang tua gagal mengintervensi ketika seorang anak menghabiskan waktu berjam-jam sendirian di internet. Semua keheningan dan kelambanan ini kita anggap sebagai toleransi. Saudara-saudari, Kristus tidak menyuruh murid-muridnya untuk pergilah, toleranlah terhadap segala sesuatu. Sebaliknya Kristus memohon, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Apakah kita diam tentang sesuatu ketika kita seharusnya berbicara? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.